Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai menit dan detik ini tak bosan-bosannya memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, hingga kita dapat bermajlis bersama di masjid yang mulia ini. Kita datang dari tempat tinggal masing-masing, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkendaraan, hingga kemudian kita sampai di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, roda kendaraan yang berputar, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan senantiasa dicatat sebagai pahala ganjaran yang akan kita dapatkan kelak di akhirat, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah sudah berikan dapatlah kita syukuri dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini adalah bagian dari wujud syukur kita atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan antara maghrib hingga setelah isya nanti. Maka mudah-mudahan kesyukuran ini dapatlah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kesehatan yang Allah berikan senantiasa dapat dimanfaatkan untuk segala kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bermajlis ilmu di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan dan mengamalkan sunnahnya, berpegang teguh kepada syariatnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan ini kita akan sampaikan kajian kitab Zahiratu Dha'fil Iman, fenomena atau gejala dan tanda atau ciri lemah iman, yang sebelumnya pernah kita sampaikan sebagai satu materi selingan yang menyelingi fikih warisan. Karena kita melihat seakan-akan nampak dari raut wajah Bapak Ibu ada kebosanan terhadap fikih warisan. Sekalipun sebenarnya dari hati yang paling dalam saya katakan, sungguh fikih warisan itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena terkait dengan harta kekayaan. Namun karena menurut sebagian
adalah terkait dengan hitung-hitungan, maka disitulah orang kadang ampun-ampunan, nggak mau belajarinya, tobat dan seterusnya. Enggak, ini malam apa? Pekan keempat, siapa yang ngisi? Ustaz Muhammad Ansari. Fikih warisan. Tidak datang saya. Pada akhirnya demikian. Maka di kesempatan ini kita selingi sebagaimana sebelumnya pernah kita selingi. Kita jeda dengan kajian kitab kecil, tetapi insya Allah banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah selesaikan separuh atau sebagian 1/3 dari kitab ini terkait dengan fenomena, gejala, tanda atau ciri lemah iman yang muncul dari seseorang. 1 sampai 22 tanda, fenomena atau gejala telah kita sebutkan di pembahasan atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka karena kitab kecil ini dibagi oleh sang penulis menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang ciri-ciri lemah iman itu seperti apa, ada 22 tanda, dan di situ adalah kita ambil hikmah dan pelajaran supaya kita bisa mengidentifikasi keimanan kita untuk kemudian nanti kita evaluasi amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga kenapa mungkin muncul satu tanda dan tanda ini nanti berbeda dengan tanda yang mencuat atau muncul pada diri orang lain. Masing-masing saudara-saudara ada tanda-tandanya yang berbeda-beda. Kalaulah umpamanya satu orang ini atau diri kita merasa mudah berbuat dosa, sedangkan untuk yang lainnya memutus hubungan silaturahim tidak, tetapi mudah sekali berbuat dosa, di situ tandanya. Mungkin yang lain mudah sekali memutus hubungan silaturahim, sedang urusan kemudian untuk berbuat dosa tidak sama sekali, khusyuk dalam beribadah, nyaman dan jenak, tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dan peluang untuk meraih ibadah atau meraih pahala ibadah, maka masing-masing akan berbeda-beda. Dan dengan 22 tanda yang kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk menjadi rambu-rambu dan pedoman di dalam mengidentifikasi keimanan kita selama ini. Karena bagaimanapun juga saudara-saudari, di dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan problematikanya, ada kalanya keimanan kita berbentur dengan kondisi mungkin sulit ekonomi, mungkin gelisah, mungkin ada musibah atau penyakit yang kini menimpa, membuat imannya lemah. Dan dengan itu saudara-saudara, maka selayaknya kita kemudian cari sebabnya apa, solusinya seperti apa. Nah, setelah 22 tanda yang pernah kita sebutkan, maka di pertemuan kali ini kita akan bahas paruh kedua dari kitab ini terkait dengan asbabu dha'fil iman, sebab-sebab lemahnya iman. Inna li dha'fil imani asbaban katsirah. Sesungguhnya sebab lemah iman itu atau lemahnya iman itu punya banyak sebab. Di antaranya ada yang terkait dengan pembahasan sebelumnya, terkait dengan tanda-tanda. Semisal mudah terjerumus dalam perbuatan dosa, atau sibuk dengan urusan dunia hingga lupa dengan akhiratnya. Ini bagian dari tanda dan juga sebab lemah iman seseorang. Kata sang penulis, wa hadza dzikrun li ba'dil asbab mudhafan ila ma sabaq. Dan di bagian kali ini akan disebutkan sebab-sebab lemah iman yang lain sebagai tambahan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, sebab lemah iman itu adalah al-ibti'adu 'anil ajwa'il imaniyati fatratan tawilah.
menjauh dari suasana imaniyah dalam masa yang cukup lama. Dan menjauhnya seseorang dari lingkungan komunitas atau masyarakat atau suasana yang islami itu bisa menjadi faktor seseorang menjadi lemah imannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Belumkah datang waktunya? Allah bertanya, tetapi pertanyaan tidak selalu butuh jawaban. Pertanyaan yang dimaksudkan kiranya hamba-hamba Allah itu kemudian bisa merenungkan dan bisa mengambil pelajaran. Belumkah waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk? Hati mereka mengingat Allah. Belumkah datang waktunya? Wa ma nazala minal haqq, untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan menerima apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang-orang beriman itu seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, ketika masa mereka cukup panjang jauh dari kenabian. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Ketika jarak hidup mereka dengan para nabi yang Allah utus kepada mereka itu semakin jauh, maka semakin banyak pula kerusakan yang diperbuat. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka berbuat fasik, berbuat dosa. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang beriman, tetapi pertanyaan tidak mesti ada jawaban. Tidak membutuhkan jawaban, tapi butuh renungan. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, ayat ini kata sang penulis menunjukkan bahwa tulul waqt fil bu'di 'anil ajwa'il imaniyati muda'atun li dha'fil imani fil qalb. Masa yang cukup panjang, jauhnya seseorang dari suasana imaniyah, lingkungan yang islami atau komunitas yang baik, itu menjadi faktor lemahnya iman seseorang dalam hati. Masalan, sebagai contoh, seorang yang menjauh dari saudara-saudaranya, dari ikhwan-ikhwannya, seorang yang meninggalkan ikhwan-ikhwannya dalam masa yang cukup panjang, lalu kemudian dia pergi merantau, safar untuk suatu tugas atau niaga atau apalah, yang jelas safar, pindah ke tempat yang lain. Fa innahu yatafaqqat atau yaftaqidul jawwal imani alladhi kana yatana'am fi dhilalih, maka dia boleh jadi akan kehilangan suasana imaniyah yang sebelumnya hatinya merasa nyaman. Hatinya senantiasa merasa tenang dalam kehidupan suasana imaniyah di kalangan ikhwannya. Ketika misal seseorang itu safar ke wilayah atau ke daerah Bali atau tempat-tempat tertentu dalam masa yang cukup panjang lama, tidak ada nasihat yang sampai kepadanya, ditambah lingkungan yang dituju adalah masyarakatnya rusak umpamanya, dia nyaman dengan tempat-tempat seperti itu, maka lama kelamaan akan menjadi lemah imannya, bahkan akan terwarnai dengan banyaknya dosa-dosa. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina, ikhwan kita lebih berharga bagi kita
daripada keluarga kita. Fa ahluna yudzakkiruna ad-dunya wa ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Kenapa ikhwan kita lebih berharga menurut kita dibanding keluarga kita? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, karena keluarga kita seringkali mengingatkan kita kepada kehidupan dunia, sedang ikhwan kita atau komunitas dan lingkungan yang baik mengingatkan kita kepada akhirat. Dan benar saudara-saudara, misal ketika lebaran kita pulang kampung saudara-saudara, maka kerap kali yang ditanyakan oleh keluarga adalah terkait dengan urusan dunia. Sudah anak berapa nak? Misal. Sudah dapat pasangan? Misal saja. Ini umum saudara-saudara. Mengingatkan kepada kehidupan dunia. Jarang sekali ada yang kemudian bertanya, sudah hafal Quran nak? Misal. Maka pantas kalau kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwan kita lebih bernilai, berharga dalam pandangan kita daripada keluarga kita. Karena keluarga seringkali mengingatkan kepada dunia, sedang ikhwan kita mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, jauhnya seseorang dari lingkungan dan masyarakat Islami dalam masa yang cukup panjang itu bisa membuat hatinya menjadi liar, menjadi keras. Setelah liar terbiarkan hingga akhirnya dia terbiasa dengan dosa-dosa, maka dengan banyaknya dosa-dosa yang sudah dilakukan hingga akhirnya menjadi biasa, dan kalau tidak berbuat dosa itu sesuatu yang aneh misalnya, maka dalam hal ini nanti pada akhirnya hatinya bisa menjadi benci terhadap kebenaran dan tidak mau mengamalkan kebenaran, serta benci terhadap lingkungan dan komunitas Islam yang sebelumnya. Hatinya akhirnya menjadi keras saudara-saudara. Hilang cahaya keimanan di dalam hatinya. Dan ini kerap kali muncul dari orang-orang yang seringkali bepergian ke sana kemari di tempat-tempat tujuan yang banyak dilakukan perbuatan dosa. Seringkali seperti itu. Sekalipun tidak semuanya saudara-saudara. Ada kalanya orang yang baik ketika kemudian berdakwah di tempat-tempat seperti itu masih tetap kuat imannya. Ada orang-orang yang Allah beri kekuatan itu. Tapi tidak semua saudara-saudara. Ada kalanya model kita misalnya diterjunkan di tempat seperti itu, tidak sanggup kita. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka jauhnya seseorang dari lingkungan dan suasana Islami dalam masa yang cukup panjang bisa membuat seseorang imannya melemah. Ini yang pertama sebabnya. Yang kedua, al-ibti'adu 'anil qudwatis salihah. Menjauh dari keteladanan yang baik. Jauhnya seseorang dari keteladanan yang baik itu juga bisa menjadi faktor seseorang imannya menjadi lemah. Fasakhsul ladzi yata'allam ala yadi rajulin salihin yajma' bainal ilmi nafi' wal 'amalus salih wa quwwatil iman. Seorang yang belajar kepada seorang guru yang saleh, guru yang baik, maka dia akan mengumpulkan ilmu yang bermanfaat, juga amal kebaikan yang dipraktekkan, dan akan muncul cahaya dan kekuatan iman dalam dirinya, mengambil dari keteladanan gurunya yang saleh. Hingga akhirnya seorang murid itu akan yata'ahad wa yuhadhihi mimma indahu minal ilm wal akhlaq wal fadail. Seorang murid itu pada akhirnya akan senantiasa membiasakan diri dengan apa kebaikan-kebaikan dari sang gurunya, akan mencontoh dan meneladani ilmu, akhlak dan adab-adabnya, keistimewaan dan kemuliaannya akan dicontoh oleh sang murid. Lawib ta'ada anhu fatratan minaz zaman, sekiranya satu kondisi dan satu situasi memisahkan antara murid ini dengan gurunya,
dalam masa yang pendek atau sekejap pun itu bisa membuat seorang murid merasa gelisah dan gundah gulana. Tidak nyaman ketika tidak didampingi oleh gurunya. Dan itu juga dirasakan oleh para salaf terdahulu. Semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika tidak berdampingan, tidak bersanding, tidak datang kepada gurunya, ada rasa kegelisahan, khawatir saja berbuat dosa, hingga kemudian apa? Datang kepada gurunya. Imam Ibnu Katsir dan seterusnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikian pula para sahabat merasakan yang sama. Ketika Rasulullah SAW sebagai suri toladan meninggal dunia, maka para sahabat pun seperti anak ayam kehilangan induknya. Kebingungan, merasa gelisah, seakan-akan mereka tidak terima atas kematian yang terjadi. Maka pantas ketika kematian itu menjemput Nabi, di antara sahabat semisal Umar bin Khattab radhiyallahu an, mondar-mandir dia. Siapa yang bilang Muhammad mati, maka mati dia. Kira-kira gitu. Kalau dalam bahasa kita. Biasa Umar seperti itu gayanya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, ketika melihat itu maka Abu Bakar kemudian komentar, wahai laki-laki yang bicara ke sana kemari, diam. Diamlah Umar, karena Abu Bakar yang mengatakan. Hingga kemudian Abu Bakar berpidato di kalangan para sahabat untuk menenangkan kondisi dan situasi saat itu, di mana para sahabat hampir-hampir tidak percaya atas kematian Nabi Muhammad. Sekalipun kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi yang bernyawa, tapi ketika ditinggal oleh teladannya, maka mulailah mereka gelisah luar biasa. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sampai tersebut dalam pernyataan sahabat, fa'angkarna qulubuna, hati kami betul-betul tidak percaya. Hati kami mengingkarinya, mengingkari kematian itu menjemput Nabi. Seakan-akan demikian, sampai ada yang mengatakan dari kalangan sahabat, wa asabathum wahsyah, mereka pada akhirnya merasa gelisah, li'annal murabbiya wal muallim wal qudwah alaihi salatu wassalam qad mat, karena sang murabbinya, pendidiknya, pengajarnya, gurunya, teladannya alaihi salatu wassalam telah wafat. Mereka hampir-hampir tidak mempercaya dan tidak menerima. Wa jaa wasfuhum aidan fi ba'dil athar, bahkan pensifatan dan gambaran keadaan para sahabat kala ditinggal oleh Rasulullah saat itu sampai ada sebut atau tersebut dalam sebuah athar, kal ghanami fil lailati syatiyatil matirah, mereka seperti kambing di malam hujan yang gelap. Di malam yang gelap, dingin lagi hujan. Itu gambaran para sahabat ketika ditinggal wafat oleh Nabi yang mulia. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, makanya pantas saudara-saudara, pada akhirnya Bilal bin Rabah setelah ditinggal wafat oleh Nabi itu, beliau tidak jadi mau muadzin lagi, nggak mau jadi muadzin Nabi lagi. Pergi beliau, pindah dari kota Madinah ke wilayah lain, hingga akhirnya saudara-saudara lama tidak terkumandangkan adzannya Bilal. Para sahabat kangen semuanya, mana Bilal, kemana Bilal, dan seterusnya. Banyak yang bertanya sana kemari, di manakah Bilal, hingga akhirnya suatu kali Rasulullah SAW menampakkan diri dalam mimpi sang Bilal bin Rabah. Dalam mimpinya itu Bilal ditanya oleh Nabi, mengapa wahai Bilal, kenapa bisa seperti ini? Kenapa engkau enggak lagi mengumandangkan azan di masjidku wahai Bilal? Hingga akhirnya dari itulah Bilal bin Rabah kembali ke kota Madinah untuk kemudian apa? Melihat suasana Masjid Nabawi saat itu. Melihat begitu harunya beliau, menangis terus-menerus, hingga kemudian tiba waktu salat, beliau kumandangkan suatu azan. Semua masyarakat sahabat keluar rumah, tengok terdengar suara azan, sayup-sayup ingat akan zaman Nabi masih ada. Allah Akbar. Hampir semua nangis, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara, karena
ditinggal oleh sang guru teladan, hingga pada akhirnya di antara sahabat ada yang menjauh sementara, pergi ke satu wilayah supaya tidak terkenang terus oleh Nabi yang mulia, karena selalu ingat Nabi, menangis dia. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, begitu gambaran para sahabat ketika ditinggal oleh Nabi yang mulia. Maka pantas kalau tadi dikatakan seakan-akan hati kami tidak percaya atas kematian itu. Bahkan kemudian digambarkan mereka seperti kambing di malam yang dingin, gelap, lagi hujan, saudara-saudara. Seperti kehilangan betul-betul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi Nabi yang mulia meninggalkan satu generasi. Generasi tangguh bak gunung, saudara-saudara. Masing-masing dari mereka bisa menjadi teladan bagi yang lain. Sehingga dengan itulah maka kemudian para tabi'in mencontoh dan meneladani para sahabat. Hingga kemudian tabi'ut tabi'in mengikuti tabi'in. Hingga kemudian turun-temurun terus-menerus Islam ini dibawa, disebarkan oleh dai-dai, oleh ulama-ulama hingga sampai kepada kita. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka kata sang penulis, ammal yaum fal muslimu fi ashaddil hajati ila qudwatin yakunu qariban min. Maka hari ini seharusnya seorang muslim itu punya teladan. Dia sangat butuh teladan yang baik yang tinggal di sekitarnya, yang bisa membimbing dan mengarahkannya. Kalau kemudian dia terperosok dalam jurang dosa hingga akhirnya bisa menarik untuk supaya tidak terjerembab lebih parah lagi dalam dosa-dosa, saudara-saudara, menarik untuk menyelamatkannya. Seorang muslim sangat membutuhkan keteladanan yang baik yang tinggal di lingkungannya. Ini poin yang kedua, sebab lemah iman seseorang adalah jauh dari keteladanan yang baik. Yang ketiga, sebab lemah iman adalah al-ibtiadu an talabil ilmi syar'i wal ittisal bi kutubis salaf wal kutubil imaniyah allati tuhyil qalb. Jauhnya seseorang dari mempelajari ilmu syar'i dan tersambung dengan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab iman yang membuat iman menjadi kuat. Jadi jauhnya seseorang dari mempelajari ilmu syar'i, tidak pernah bahkan sama sekali mempelajari ilmu syar'i, tidak bermajelis ilmu, tidak mempelajari ilmu-ilmu agama, tidak juga mau membaca kitab-kitab salaf, tidak juga membaca kitab-kitab yang berbicara tentang keimanan yang bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati, maka lama-kelamaan ketidakmauan itu bisa membuat dirinya bodoh. Dengan kebodohannya pada akhirnya dia banyak berbuat dosa dan akhirnya imannya lemah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, hunaka anwa'un minal kutubi yuhissul qari'u bi annaha tastasyiru fi qalbihi al-iman. Di sana ada beberapa kitab yang membuat sang pembaca merasakan keimanan di dalam hati, akan menumbuhkan keimanan dan akan menggerakkan cahaya iman yang mungkin sempat terpendam oleh dosa-dosa. Dan kitab-kitab itu yang paling utama adalah kitabullah, adalah kitab Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kutubul hadis, dan kitab-kitab hadis. Thumma kutubul ulama al-mujidin fir raqaiq wal wa'd. Kemudian setelah keduanya, setelah Quran, hadis, maka berikutnya adalah kitab-kitab para ulama yang bagus di dalam menyampaikan nasihat, wejangan, pesan, atau kitab-kitab ulama yang bagus di dalam memaparkan akidah dengan keimanan yang luar biasa baik. Maka ini bisa menumbuhkan keimanan seseorang. Semisal kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Ibnu Rajab
Al-Hambali dan yang lainnya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, al-inqita'u an mithli hadhil kutub, memutus hubungan dengan kitab-kitab tadi, tidak sama sekali mempelajari atau membacanya, disertai malah dia sibuk dengan bacaan-bacaan kitab-kitab pemikiran, kitab-kitab hukum yang tidak bersumber dari dalil Quran, hadis, atau kitab-kitab yang mempelajari suatu bahasa tertentu, atau kitab-kitab usul misalnya, sedang kitab-kitab itu adalah tidak sama sekali bersumber dari Quran, hadis, maka ini bagian dari yang bisa mewariskan di dalam hati seseorang kerasnya hati. Hatinya lama-kelamaan menjadi keras, memutus hubungan dari Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama. Di samping memutuskan dan tidak sama sekali membacanya, tidak mau mempelajarinya, dia lebih konsen, lebih fokus justru mempelajari kitab-kitab tertentu yang tidak ada sama sekali kaitan dengan keimanan dan tidak menumbuhkan keimanan, maka hati sama sekali nanti lama-kelamaan akan menjadi apa? Keras. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, hadza laisa dhamman fi kutubil lughati wal usul. Ini bukan berarti mencela kitab-kitab yang mempelajari suatu bahasa atau mencela kitab-kitab tertentu. Tidak, sama sekali. Ketika kitab tersebut ada manfaatnya, semisal mempelajari suatu bahasa tertentu atau mempelajari dasar-dasar tertentu, ini bukan berarti kita mencela, kata sang penulis, tapi ini bagian dari hal yang harus diwaspadai. Tanbihun liman a'rad an kutubit tafsiri wal hadis. Bagian dari yang harus diwaspadai bagi setiap orang yang berpaling dari mempelajari kitab tafsir Quran dan hadis Nabi. Karena kalau sudah enggak mau mempelajari kitab-kitab hadis Quran atau kitab-kitab tafsir, dia lebih konsen dengan kitab-kitab yang lain, maka lama-kelamaan hatinya menjadi keras. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, fala takadu tajiduhu yaqra fiha ma'annaha hiyal kutub allati tasilul qalb billah. Hampir saja kamu tidak dapati seorang membaca kitab-kitab yang bisa menghantarkan hati seseorang itu tersambung dengan Allah. Karena apa? Sibuknya banyaknya orang yang sibuk dengan apa? Dengan bacaan-bacaan yang kurang bermanfaat. Kurang bisa mengantarkan seseorang kepada apa? Kepada hubungan dengan Allah. Saudara-saudara, semisal kalau kita membaca Sahih Bukhari Muslim misalnya, maka dengan bacaan-bacaan seperti itu kita akan merasakan bahwa kita hidup di suasana masa dahulu ketika bersama Rasulullah dan para sahabat. Itu ketika saudara-saudara, ketika kita membaca kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ketika seorang itu lebih fokus dengan bacaan-bacaan yang kurang bermanfaat, komik misalnya atau yang lainnya, maka lama-kelamaan hatinya menjadi keras dan jauh dari lingkungan yang baik. Suasana imaniyah semakin redam, padam, cahaya iman tidak lagi muncul, saudara-saudara. Karena apa? Banyaknya dosa yang diperbuat dengan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sudah waktu azan ya? Isya belum? 2 menit lagi. 10 menit. Baik. Ini yang ketiga. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka pantas kalau orang-orang yang kemudian membaca kitab hadis Sahih Bukhari, dia akan merasakan Sahih Bukhari dan Muslim, akan merasakan hidup di suasana yang baik, akan mempelajari sirah perjalanan Rasul dan para sahabat, akan mengetahui kehidupan mereka bagaimana. Maka akhirnya ada sebuah syair mengatakan, ahlul hadisi hum ahlur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahabu. Ahlul hadis itu orang-orang yang senang baca hadis, orang-orang yang hafal hadis, para pakar hadis. Mereka adalah keluarga Rasul
sekalipun jiwa mereka, sekalipun fisik mereka tidak menemani Rasul, tetapi jiwa mereka senantiasa menemani. Fisiknya nggak bakal bisa menemani, tapi jiwanya, suasana hati ketika membaca hadis-hadis Nabi seakan-akan terbawa kepada perjalanan hidup Nabi dan para sahabat. Ketika membaca kisah perang Badar misalnya, seakan-akan kita di dalam suasana itu. Ketika perang apa misalnya, seakan-akan kita berada di lingkungan itu. Ketika Rasulullah SAW wafat meninggal dunia, mungkin seakan-akan kita meneteskan air mata tanpa terasa. Ketika kemudian para sahabat serasa kehilangan teladannya, mungkin juga kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, keluarga ahlul hadis adalah keluarga Rasul. Sekalipun fisik tidak menemani Rasul, tapi jiwa, hati ketika membaca hadis-hadis Nabi seperti menemani Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebab jauhnya seseorang dari kitab-kitab yang menumbuhkan keimanan itu, begitu nampak pengaruhnya di dalam hati seseorang yang pada akhirnya membuat imannya menjadi lemah. Bagi mereka-mereka yang mempelajari materi-materi tertentu, semisal falsafah, kata sang penulis, filsafat, ilmu nafs, ilmu jiwa, atau ilmu sosiologi, atau yang semisalnya materi-materi yang tidak terkait dengan menumbuhkan keimanan seseorang, maka lama-kelamaan dia akan lemah imannya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, jika ditambah lagi dengan bacaan yang lebih parah misalnya, kata sang penulis, wa kadza man ya'shik qira'atal qasas, demikian pula bila mana ditambah dengan bacaan-bacaan, senang dan gemar dia dengan bacaan komik misalnya, atau kisah-kisah asmara, kisah-kisah yang menumbuhkan gairah seksualitas misalnya, atau dia lebih gandrung dan senang mengikuti berita-berita yang kurang bermanfaat, kata sang penulis, tatabbu akhbar ghair nafi'ah, mengikuti berita-berita yang kurang bermanfaat, yang berita-berita itu tersebut dalam koran, lembaran majalah, atau selebaran-selebaran, atau yang semisalnya, maka lama-kelamaan seseorang akan menjadi lemah imannya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, bacaannya, tontonannya misalnya sesuatu yang menimbulkan dosa atau membuat seseorang itu tercatat sebagai perbuatan dosa, maka lama-kelamaan imannya menjadi lemah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini yang ketiga, sebab lemah iman seseorang jauh dari mempelajari ilmu syar'i dan tidak sama sekali membaca kitab para salaf. Yang keempat, kita sampai di poin 4 ini insyaallah, wujudul insanil muslim fi wasatin ya'idu bil ma'asi. Adanya seorang muslim di tengah-tengah lingkungan orang yang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka seorang muslim itu lama-kelamaan akan juga terkontaminasi dan terwarai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin pertama kali dia malu berbuat dosa, tapi kelama-kelamaan nyaman dengan perbuatan dosanya, akhirnya terbiasa dengan perbuatan dosa, hingga akhirnya jika tidak berbuat dosa sebagaimana mereka, maka malah justru aneh dirasanya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, adanya seorang muslim di tengah lingkungan masyarakat yang banyak berbuat dosa, dia juga akan menjadi lemah imannya. Misal, kata sang penulis, hada yatabaha bimaksiatin irtakabaha, satu orang di lingkungan itu lebih senang dengan perbuatan maksiat yang diperbuatnya, wa akhar yatarannam bi alhanin ughniyah wa kalimatiha, sedang yang satu lagi senang sekali dengan lantunan lagu-lagu jahiliyahnya misalnya.
Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, di tengah masyarakat ada kalanya seperti itu. Terlebih misalnya di kontrakan-kontrakan kecil, saudara-saudara, musik yang terdengar, ini senang dengan maksiatnya, yang ini senang dengan lagu-lagunya, yang satu lagi senang dengan asap rokoknya. Kata sang penulis ini, kata sang penulis. Gak enak juga kalau di sini ada yang rokok. Insya Allah tidak ada. Kata sang penulis, wasalis yaddakhil. Yang ketiga adalah senang dengan rokoknya. Warabi yabsut majallah majina. Yang keempat atau orang lain senang dengan buka lembaran-lembaran pornografi. Wa khamis lisanuhu, orang lain lagi yang kelima misalnya dalam satu masyarakat itu adalah senang sekali lisannya untuk mencela, mengumpat, mengejek, mencela dan seterusnya, senang dengan kata-kata itu, melaknat. Saudara-saudara, amal kila wal qal, kata sang penulis, adapun katanya penyebaran satu berita yang belum jelas kebenarannya, hoax ini saudara-saudara, kata penulis amal kila wal qal, adapun katanya wal ghibah, menggunjing aib saudaranya, wan namimah, dan mengadu domba, wa akhbarul mubarayat, dan mengikuti berita-berita pertandingan bola. Mohon maaf, ini disebutkan oleh sang penulis. Fa mimma la yuhsa kathrah, termasuk yang tidak terhitung saking banyaknya. Sampai di sini saudara-saudara, waktu azan Isya sudah tiba. Kita akan lanjutkan insyaallah sesudah salat Isya nanti, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khairan atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Tadi di pembahasan pertama kita sudah sampaikan sebab-sebab lemah iman. Dan sebab lemah iman yang pertama adalah menjauh dari suasana lingkungan yang islami dalam masa yang cukup panjang. Yang kedua, menjauh dari keteladanan yang baik. Yang ketiga, menjauh dari mempelajari ilmu syar'i dan mempelajari kitab-kitab para salaf. Dan yang keempat adalah beradanya seorang muslim di tengah lingkungan masyarakat yang rusak, membuat imannya juga lama-kelamaan menjadi lemah. Tadi digambarkan oleh sang penulis, gambaran lingkungan masyarakat yang rusak itu, satu bermaksiat, satu ini dan seterusnya, hingga sebuah masyarakat itu semuanya adalah rusak. Maka kalau seorang muslim ada di tengah-tengah itu tinggalnya, maka bakal lama-kelamaan juga akan menjadi rusak. Kecuali kalau kemudian dia tidak betah di tempat itu, kemudian dipindah tempat yang lain, hijrah ke tempat yang lebih baik, maka insya Allah imannya akan selamat. Tetapi ketika dia justru nyaman dengan lingkungannya seperti itu, biarlah rusaklah umpamanya, maka rusak pula pada akhirnya dia. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, wa ba'dul awsat, kata sang penulis, di tengah masyarakat atau di tengah-tengah sebuah komunitas, la tudzakir illa bidunya, seringkali tidak mengingatkan kecuali untuk urusan dunia saja. Pembicaraannya adalah terkait dengan urusan-urusan dunia, sebagaimana yang terjadi kebanyakan majelis orang-orang hari ini di kantor-kantor misalnya, tempat-tempat duduk. Biasanya yang diperbincangkan adalah urusan-urusan duniawi. Berbicara tentang perniagaan, tentang profesi misalnya, tentang harta, investasi, problem kerja, gimana supaya omset lebih banyak lagi. Pembicaraannya adalah terkait dengan urusan-urusan duniawi. Wa ammal buyut, adapun di dalam lingkungan sebuah rumah tangga,
Tadi gambaran masyarakat luas digambarkan. Begini kemaksiatan-kemaksiatan, kalau seorang muslim ada di tengah itu pasti rusak. Tidak lingkungan masyarakat yang luas, di majelis-majelis perkumpulan tertentu, komunitas-komunitas tertentu misalnya, klub-klub dan seterusnya. Itu seringkali juga yang dibicarakan adalah urusan-urusan dunia. Tadi digambarkan oleh sang penulis, di majelis-majelis tempat duduk-duduk dan kantor-kantor seringkali bicaranya adalah tentang apa? Profesi, perniagaan, pekerjaan, investasi dan seterusnya. Di sebuah rumah, bahkan beliau menggambarkan tentang sebuah rumah yang kecil. Wa ammal buyut, dalam sebuah rumah, fahadathun wala haraj. Tak masalah dibicarakan kali ini. Disebutkan oleh sang penulis. Haitsu tamat wal umurul munkarat, di mana problem besar dan perkara-perkara kemungkaran, mimma yandalahu jabinul muslim wa yang sadiq qalbuh, termasuk kemungkaran problem-problem besar itu membuat dahi seorang muslim berkerut dan juga membuat hatinya tersentak kaget. Bagaimana bisa terjadi? Kira-kira seperti itu. Fal aghanil majinah, lagu-lagu yang menggairahkan, wal aflamus saqitah, film dan sinetron yang merendahkan, wal ikhtilatul muharram, dan percampur adukan atau ikhtilat yang diharamkan, wa ghairi dzalika mimma tamtali bihi buyutul muslimin, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang terpenuhi atau yang ada di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Dikatakan oleh sang penulis, kaum muslimin, saudara-saudara. Famithlu hadhil bi'at tusabu fiha al-qulubu bil marad wa tusbihu qasiyatun wala syak. Suasana yang seperti itu, baik dalam lingkup yang paling kecil sekalipun, lingkup rumah tangga atau sebuah rumah tangga kecil, itu kalau lingkungan dan suasananya seperti itu, maka bisa membuat hati seseorang menjadi sakit, bahkan bisa menjadi keras tanpa diragukan lagi. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya pernah, saudara-saudara, tinggal di Jakarta di tempat-tempat yang sedikit kurang bersih. Pernah kita tempat tinggal di seperti itu. Di masjid sebenarnya kita tinggalnya ketika kami kuliah dulu, sambil ngajar anak-anak dan juga kadang menjadi imam atau muazzin. Sekalipun tidak bagus azan saya, tapi paling tidak ada suara lah. Yang jelas ketika melintas di kampung-kampung yang sedikit kumuh, saudara-saudara, lingkungannya bisa dikatakan kurang baik. Hingga pada akhirnya ketika kita diminta untuk menjadi guru privat di lingkungan-lingkungan yang seperti itu, kerap kali kita tidak merasa nyaman. Tidak betah gitu, nggak betah, saudara-saudara. Bukan dengan kotornya lingkungan, bukan. Kalau kotornya lingkungan mungkin bisa diatur, saudara-saudara. Masalahnya dengan pemandangan yang kurang menyenangkan bagi kita, karena bisa membuat iman menjadi lemah. Ngajar, saudara-saudara, di depan kita yang diajar itu sudah nggak karu-karuan pakaian. Akhirnya kita nggak nyaman. Mohon maaf, saya tidak bisa lanjut kali ini. Sudah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sering kali kita sampaikan supaya berubah-berubah dan seterusnya. Kita datang hari jadwal ngajar tetap seperti itu. Lama kelamaan bahaya bagi saya. Mungkin bagi ustadz tertentu yang kuat menghadapi seperti itu nggak apa-apa. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa membahayakan keimanannya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kata sang penulis tadi menggambarkan tentang wilayah masyarakat yang besar itu banyak kemungkaran-kemungkaran. Kalau seorang muslim di tengah itu pasti akan rusak. Demikian pula dalam sebuah majelis perkumpulan, kantor-kantor yang sering kali dibicarakan adalah urusan dunia. Bahkan di dalam sebuah rumah tangga kaum muslimin pun ada kalanya problem besar dan kemungkaran dilakukan. Semisal tanpa disengaja, sinetron televisi yang merendahkan harta martabat manusia, wanita,
tontonan yang kurang bagus buat anak-anak, juga buat orang dewasa akan mengganggu keimanannya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka itu termasuk yang banyak sekali didapati. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sampai di poin yang keempat ini, sebab lemah iman seseorang disebutkan oleh sang penulis. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan. Jadi kitab ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, gejalanya. Ketika seseorang ada lemah iman, ada gejalanya, muncul tanda-tandanya, fenomenanya itu terlihat tampak. Baru setelah itu disebutkan sebabnya apa kok ada tanda-tanda tadi. Hingga kemudian nanti di paruh yang terakhir solusinya seperti apa, disebutkan dalam kitab kecil ini, tapi insya Allah kita dapati banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menguatkan keimanan kita, ditambah kehidupan kita seperti sekarang ini adalah kehidupan yang cukup sulit, pelik, hingga seorang muslim dituntut untuk menguatkan imannya. Maka mari kita latih keimanan kita latih jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Sebagaimana kita latihan secara fisik barangkali untuk seorang yang mampu mendaki gunung yang tinggi, menuruni tebing yang terjal, maka fisik harus latihan. Dan ketika seseorang jiwanya harus menanggung banyaknya problematika kehidupan, harus juga menjalankan beban syariat, maka tidak mungkin akan bisa melakukan beban syariat dan menghadapi problematika kehidupan kecuali jika sejak awal dengan terus-menerus dia berlatih agar jiwanya itu menjadi kuat, imannya menjadi kuat, saudara-saudara. Sekalipun fisik mungkin tidak kuat, tapi jiwa harus dikuatkan. Sebab kekuatan jiwa itu juga nanti akan muncul dengan apa? Mengarahkan fisik menjadi kuat. Kalaulah umpamanya dalam sebuah patah min sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka kita meyakini sesungguhnya memang bisa jadi demikian. Tapi yang paling penting adalah kekuatan jiwa daripada kekuatan fisik dan raga kita. Kenapa saudara-saudara? Karena jika jiwa kuat, maka nanti dari kekuatan jiwa itu akan membawa fisik yang mungkin ada aib dan kelemahan akan menjadi kuat. Kita bisa dapati para sahabat, ada sahabat-sahabat yang secara fisik ada aib, ada cacat, ada lemah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, perawakannya kecil, saudara-saudara. Ketika naik di sebuah pohon, kelihatan betisnya ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena begitu kecil betisnya, kecil perawakannya, tapi imannya jauh, jiwanya kuat. Ada Amr bin Jamuh, cacat sebelah kakinya, ada aib di fisiknya, tapi jiwanya begitu kuat. Ada Abdullah bin Umi Maktum, saudara-saudara, tunanetra dia, tapi semangatnya untuk menjalankan ibadah, datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, tetap semangat. Jiwanya itu yang apa? Kemudian menggerakkan fisiknya untuk apa? Melangkahkan kaki menuju masjid. Semangatnya luar biasa. Syekh Ahmad Yasin, saudara-saudara, secara fisik ada aib. Beliau di masa tuanya itu terkenal dengan simbol dan figur jihad, perlawanan jihad rakyat Palestina menghadapi Zionis Israel dan Amerika. Di tahun 2004 lalu beliau wafat. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah, berkali-kali musuh Islam mencoba membunuhnya, tetapi selalu gagal. Hingga pada akhirnya di waktu subuh, selepas sholat subuh, dengan pesawat tempur Apache buatan Amerika, barulah beliau meninggal dunia. Secara fisik beliau ada aib, tidak bisa melihat kecuali seberkas cahaya dari sebelah mata, yang satunya sudah tidak bisa melihat. Itu juga sudah rabun, saudara-saudara. Tangan lumpuh kedua-duanya, tak mampu menyangga beban. Kaki keduanya juga lumpuh, duduk di kursi roda, saudara-saudara. Tapi semasa hidupnya itu menjadi simbol jihad rakyat Palestina melawan Zionis Israel dan Amerika. Fisik
Tidak apa-apa ada aib. Misalnya Allah takdirkan ada aib pada fisiknya, tapi jiwa jangan sampai lemah, saudara-saudara. Maka mari kita pupuk keimanan kita, kita pupuk jiwa kita agar menjadi kuat hingga nantinya fisik juga akan mudah digerakkan membela Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, berkhidmat terhadap Islam. Sampai di sini terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada yang kurang jelas dari pembahasan yang kita sampaikan atau ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Insya Allah ini sesuatu yang mudah untuk difahami. Yang paling sulit adalah mempraktekannya. Itu yang paling sulit. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, ada yang bertanya, silakan. Kenapa ruangannya? Sepertinya sudah begitu memahami dari soal mudah-mudahan kita semua bisa paham dan bisa menjalankan benar-benar keistiqomahan. Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita upayakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kejiwaan kita, hingga kemudian kita dapat menghadapi banyaknya problematika kehidupan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, hingga kemudian Allah wariskan kepada kita surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah